Di setiap perjalanan hidup manusia, selalu ada momen di mana kita diuji bukan dengan kehilangan harta, bukan pula dengan cobaan besar, tetapi dengan pilihan kecil yang menentukan seberapa dalam keikhlasan hati kita. Kadang, Allah tidak melihat seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa rela kita memberi ketika kita hampir tidak punya apa-apa. Inilah kisah seorang lelaki sederhana, kisah tentang keikhlasan yang membuka pintu-pintu langit. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Fahri. Ia bukan orang kaya, bukan pula pejabat. Ia hanya bekerja sebagai tukang perbaikan barang. Kadang memperbaiki kipas angin, kadang memperbaiki pintu rusak, kadang membantu tetangga tanpa dibayar. Hidupnya pas-pasan, tapi hatinya lapang. Fahri tinggal bersama istrinya, Maryam, dan seorang anak kecil bernama Hana. Meskipun gajinya tidak besar, Fahri selalu menyisihkan sedikit uang untuk sedekah. Namun, sedekahnya bukan dari kelebihan, melainkan dari kekurangan. Bukan jumlahnya, tapi keikhlasan yang Allah lihat. Begitu ia sering berkata. Suatu hari, musim hujan panjang melanda kota mereka. Penghasilannya turun drastis karena banyak orang tak mampu membayar jasa perbaikan. Di sisi lain, Hana mulai jatuh sakit. Obat yang dibutuhkan cukup mahal, dan Fahri tidak punya cukup uang. Dalam keadaan sulit itu, Fahri tetap melakukan hal yang sama seperti biasanya. Bangun lebih awal, sholat subuh berjemaah, dan tetap bekerja meski uang yang ia terima hampir tidak ada. Ia tidak mengeluh, meski hatinya terasa berat memikirkan kesehatan anaknya. Di tengah krisis itu, terjadi sebuah peristiwa yang menguji hatinya lebih dalam. Sore itu, ketika pulang dari memperbaiki pintu rumah tetangga, Fahri melihat seorang kakek tua duduk gemetar di pinggir jalan. Pakaiannya basah, tubuhnya menggigil, dan wajahnya tampak pucat. Banyak orang lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Fahri mendekat. Kakek baik-baik saja. Kakek itu menggeleng lemah. Uang saya hilang. Saya tidak bisa pulang. Fahri tahu, uang yang tersisa di dompetnya hanya cukup untuk membeli obat anaknya. Ia memegang dompet itu erat, mempertimbangkan harta terakhir yang dimilikinya. Maryam pasti akan mengerti. Tapi bagaimana dengan Hana? Ia butuh obat malam itu juga. Perlahan, Fahri menghela napas. Ia mengambil uang terakhir itu dan meletakkannya ke tangan sang kakek tanpa ragu. Pakailah ini, kek. Pulanglah dan beristirahat. Kakek itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih besar dari yang kau sangkakan. Fahri hanya tersenyum. Tidak perlu membalas, kek. Yang penting kakek selamat. Ia pulang tanpa membawa apa-apa, tanpa obat, tanpa uang. Namun, hatinya tenang. Seolah ada cahaya lembut yang menyelimuti langkahnya. Ketika sampai di rumah, Maryam terlihat cemas. Bang, obatnya. Fahri menunduk. Belum bisa beli ya, tapi insya Allah ada jalan. Malam itu, mereka bertiga berdoa bersama. Hana tidur dengan suhu tubuh tinggi, sementara Fahri duduk di sampingnya sambil memegang tangan kecil putrinya. Hatinya hancur, tapi ia tetap berusaha tegar. Ia menyadari, ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas adalah memilih tetap percaya meski hati sedang remuk. Esok paginya, setelah sholat subuh, Fahri hendak keluar rumah ketika seseorang mengetuk pintu. Di depan rumah berdiri seorang pria berjas rapi, membawa tas hitam.
"Apakah benar ini rumah Pak Fahri?" "Iya, saya Fahri." Pria itu tersenyum lebar. "Saya mencari Anda sejak semalam. Atasan saya ingin bertemu." "Maaf, saya tidak mengerti. Ada apa ya?" Pria itu menjelaskan bahwa kakek yang ditolong Fahri kemarin bukan orang sembarangan. Ia adalah pemilik sebuah perusahaan besar yang sering menyamar tanpa identitas untuk menguji keikhlasan orang-orang yang ditemuinya. Dan Fahri adalah salah satu dari sedikit orang yang membantu tanpa meminta imbalan, bahkan ketika dirinya sendiri sedang berada dalam kesusahan. Beliau sangat terkesan dengan ketulusan Anda. Anda diminta bekerja di perusahaan kami dengan posisi dan gaji yang jauh lebih baik. Semua kebutuhan keluarga Anda akan ditanggung, termasuk biaya perawatan anak Anda. Fahri terdiam. Tubuhnya bergetar. Air matanya menetes tanpa ia bisa tahan. "Ya Allah, Engkau lebih baik dari segala prasangkaku." Ia mencium kepala Maryam dan memeluk Hana. Wajahnya yang semalam penuh kekhawatiran, kini dipenuhi syukur. Hari-hari berikutnya berubah total. Hana mendapatkan perawatan terbaik dan berangsur pulih. Fahri bekerja dengan tenang dan jujur, tanpa pernah melupakan dari mana semua ini bermula. Keikhlasan memberi, meski ia sendiri kekurangan. Dari perjalanan hidupnya, Fahri memahami satu pelajaran besar. Ketika seorang hamba memberi sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan melalui pintu-pintu yang tidak pernah ia bayangkan. Dan seringkali, balasan itu datang tepat setelah kita ikhlas melepaskan sesuatu yang paling kita butuhkan. Setiap dari kita mungkin pernah berada di posisi seperti Fahri. Terjepit, bingung, dan hanya mampu berharap. Namun ingatlah, Allah tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang berbuat kebaikan dengan ikhlas. Kadang, kita tidak melihat balasan itu hari ini, tidak besok, bahkan mungkin tidak minggu depan. Tapi di balik layar kehidupan, Allah sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Berbuat baiklah, meski tak ada yang melihat. Ikhlaslah, meski hati sedang lelah. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, tidak pernah hilang di sisi Allah.